ya kan? Koruptor udah mulai jerah. Jangan berpikir penegakan hukum yang begitu gencarnya itu menyebabkan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum. Tidak, harus kembali pemikiran kita sekarang. Artinya apa? Ya, bahkan dari beberapa negara yang datang berkunjung di kita kemarin dari MIPI khusus bicara mengenai di Indonesia, kita termasuk terbaik di dunia. Kita terbaik di dunia, Pak? Di dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita tim Ngorek Podcast nih, ngobrol rekomendasi publik, Pak. Di samping saya ada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Ketut Sumedana? Betul, Pak? Pak, biasanya kalau dipanggil akrabnya apa nih, Pak? Beli Ketut. Beli Ketut. Tapi dipanggil abang juga boleh kan sekarang? Iya. Kalau beli itu berarti di Bali. Oh, Bali. Kalau orang Bali panggilannya kakak itu ya beli. Tapi kalau dipanggil abang juga nggak masalah. Siap. Ya beli ya. Boleh. Oke. Saya nanya. Ya, Pak Kapus. Jadi hiruk-pikuk permasalahan ini kan pidana ya. Yang kelas-kelas kakap ini sudah ditangani, lagi sedang proses tangani, mulai dari mafia minyak goreng, kemudian impor baja, ya sebelum-sebelumnya juga pernah sudah kan ya, Jiwasraya, Asabri, ya. Nah sudah. Ini lagi gencar-gencarnya, ini menarik nih Pak ya. Emang karena ada dorongan dari pemerintah atau seperti apa sih Pak? Ya, gitu, Pak. Kita ini kan penegak hukum. Penegak hukum itu harus responsif ya, respon terhadap apa yang terjadi di dalam dunia penegakan hukum itu sendiri. Ketika ada kasus, kita punya kewenangan. Kalau tidak dilaksanakan ya lama-lama kewenangan jadi hilang. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menangani dan bersama-sama dengan instansi lain, teman-teman KPK, teman-teman kepolisian, ya penegak hukum yang lain ya Pak ya. Jadi bukan hanya di sini aja hiruk pikuknya. Memang sekarang di sini ya jadi sorotan ya. Betul. Jadi trendsetter Pak memang. Saat ini kalau boleh jujur Pak ya, saya berdasarkan melihat survei beberapa lembaga survei, Kejaksaan Agung ini peringkat kedua Pak. Lembaga yudikatif Pak. Pertama memang Polri. Tapi itu sejauh peningkatan Pak dari tahun tren posisi keempat naik ke urutan kedua ini. Ini bagaimana Pak pendapat Bapak nih Pak? Kita begini, kalau kita mengapresiasi apapun tugas-tugas lembaga survei yang ditujukan kepada kita apresiasi. Dan masyarakat percaya sama kita juga menghormati, senang gitu. Tapi jangan dijadikan bahwa nanti setelah ini kita santai-santai, tidak berpuas diri, tidak. Tapi harus tetap berkinerja lebih baik lagi depannya. Ini jadi bahan untuk memotivasi teman-teman di penegak hukum ya, termasuk kami, bukan hanya di bidang penuntutan, penyidikan dan penyelidikan, tapi juga di bidang tata usaha negara. Karena bidang kami bukan hanya di PIDSU saja, Mas, ada juga namanya bidang PIDUM. Ya sehari kita juga melakukan RJ atau Justice. Itu juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah membumi yang masyarakat. Iya. Ya memang diakui juga bahwa memang dari hasil survei ada beberapa lembaga survei seperti lembaga survei ini Pak, indikator, terus kemudian lembaga survei Pak Alvara Reses ya Pak ya, ya memang disebutkan juga bahwa memang 92% ya masyarakat itu yakin perlu mengetahui kinerja itu Pak. Ya, nah, kalau tingkat kepuasan itu sebesar 68% Pak. Gitu. Bagaimana tuh Pak dari 92% itu nih? Artinya harus ada evaluasi bagaimana kinerja Kejaksaan Agung. Ini yang sulit ini yang mempertahankan. Kalau meningkatkan mungkin kita tetap, kalau bisa tetap trennya itu tetap lebih meningkat lagi. Maunya kita seperti itu. Ya, tapi namun demikian yang namanya penanganan perkara itu tidak lepas dari ada apa tidaknya suatu kasus. Ketika ke depan tidak ada kasus-kasus besar lagi, berarti sebenarnya penegak hukum berhasil. Ya kan? Koruptor udah mulai jerah.
Jangan berpikir penegakan hukum yang begitu gencarnya itu menyebabkan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum. Tidak, harus kembali pemikiran kita sekarang. Kalau sudah tidak ada korupsi lagi di negeri ini, berarti kita yang berhasil, Mas. Ya kan? Kita sudah nggak ada pekerjaan lagi, sudah enak gitu. Tapi jangan dibalik, makin banyak kita menyeret orang ke pengadilan, ya, itu sebenarnya dalam tanda kutip ya bukan keberhasilan, tapi justru tantangan baru, dan justru itu akan penurunan dari sisi kacamata dari penegakan hukum. Siapa? Nah, kemarin setelah hari Rabu saya ke sini melihat ada demonstrasi Pak, ya. Dan memang mendesak untuk adanya mafia minyak goreng ini di aktor di balik itu semua harus ditangkap. Ini bagaimana nih Pak, pandangan Bapak nih Pak, pandangan publik itu Pak? Di kejaksaan itu sudah biasa. Ya. Bahkan dulu itu ada namanya 3 kali sehari kayak minum obat orang demonstrasi. Obatnya apa tuh Pak? Obat. Gitu. Jadi orang memberikan apresiasi, orang yang membuat satu laporan baik untuk demokratisasi. Kenapa? Karena memang diperlukan seperti itu. Kalau misalnya semua masyarakat itu menjadi permisif, acuh tak acuh, cuek, dalam kondisi siapa lagi yang harus peduli terhadap bangsa ini? Itu penting sebenarnya. Tapi kita apresiasi lah. Tapi perlu diketahui bahwa kita ini ada keterbatasan semua. Dan tidak semua kita harus yang menangani Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi, ada Kejaksaan Negeri kan. Betul. Ada juga teman-teman kepolisian. Di dalam lain. Ada KPK kan gitu. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan gitu. Jangan salurannya begitu di sini lagi bicara di sini semua, nanti malah bias yang lain. Kita fokus kita. Tapi ya selama ini kita masih apresiasi. Senang-senang aja. Mengingat historis ke belakang nih Pak, Bapak dulu sebagai wakil Kejaksaan Tinggi Bali. Kejaksaan Tinggi Bali Pak ya. Udah berapa lama Pak di sana? 7 bulan. 7 bulan. Sebelumnya jadi koordinator 7 bulan. Terus di sini nyaman nggak Pak? Pekerjaan itu harus dinikmati, dibikin happy. Berat nggak? Ya kalau kita berat, semua pekerjaan berat. Ada tantangan, ada risikonya. Kalau kita kerja dengan happy, dengan santai, dengan nikmat, saya kira tidak ada yang sulit. Ya kan? Kalau kita senang pasti punya inovasi, punya kreativitas kerja. Banyak hal yang saya bikin baru, banyak hal yang bikin ada perubahan kecil yang yang bermanfaat bagi negara, kayak orkes, kayak apa gitu. Kita bikin sederhana, cepat, update, dan nyampe ke masyarakat. Mantap. Nah, itu kan ngomong-ngomong nih Pak terkaitan penindakan hukum ya, pidana, bidang pidana. Oke lah, lagi booming terkaitan kelas-kelas kakap nih Pak. Nah, ini di daerah-daerah ya, memang dibutuhkan juga Pak bahwa memang adanya restoratif justice Pak. Nah, berdasarkan data yang saya dapat juga bahwa hanya baru 823 penuntutan perkara pidana yang diputuskan melalui 10.000 lebih ya Pak. Itu bagaimana Pak? Itu apakah bentuk diskresi dari penuntutan? Boleh ini dulu waktu lahirnya pertama kali RJ di Kejaksaan itu memang belum mempunyai dasar hukum yang kuat, hanya berdasarkan diskresi kebijakan dari pimpinan, sehingga yang dikeluarkan pada saat itu hanya dalam bentuk surat edaran. Terus Perja terakhir. Kemudian Perja sudah mulai bagus. Sekarang di undang-undang sudah diatur secara tersendiri. Di Undang-Undang Nomor 11/2021, di mana secara tegas diatur bahwa kita punya kewenangan dalam melakukan satu mediasi penanganan satu perkara. Dalam hal tertentu kita bisa melakukan penilaian tertentu juga terhadap satu perkara, sehingga kewenangan itu sekarang menjadi luas kita. Artinya apa? Ya, bahkan dari beberapa negara yang datang berkunjung di kita kemarin dari MIPI khusus bicara di Indonesia, kita termasuk terbaik di dunia. Terbaik di dunia, Pak? Di dunia, gitu loh. Karena apa? Karena kewenangan domestic itu memang betul-betul dilaksanakan secara utuh, secara menyeluruh dan konsisten. Walaupun baru berjalan 2 tahun. 1000 berapa spesifik? Udah 1000 atau 1100-an lah sekarang. Karena kita setiap hari pada hidung itu perintah dari Pak Jaksa Agung harus melakukan yang namanya RJ.
Kalau mencapai RJ itu ada beberapa kriteria kan Pak? Kriteria apa sih yang memang? Pertama yang paling terpenting itu dari korban harus mau mendamaikan, mau memaafkan. Itu baik kunci pertama itu dari korban. Baru nanti kriteria dari kita, istilahnya secara objektif ya. Mereka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Kerugian negaranya, kerugian yang ditimbulkan karena RJ ini, karena perbuatan pidana ini nggak terlalu banyak. 2,5 juta di bawah. 2 juta setengah. Mungkin nanti kerugian ini mungkin nanti akan fleksibel lah, lebih bisa 10 juta. Asal tadi korban itu ya Pak ya? Korban itu sudah memaafkan. Ya kuncinya itu adalah korban. Karena Pak RJ ini adalah kalau kita terapkan secara konsisten dan benar, ini tujuannya adalah tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, membangun kedamaian dalam masyarakat, keharmonisan dalam masyarakat. Jangan sampai nanti seperti teori pembalasan. Iya. Mereka sudah dibalas secara pidana, ya kan? Kemudian di masyarakat terjadi balas dendam. Ini kan hal ini yang kita hindarkan. Sehingga setelah RJ ini ada lagi nanti ininya Mas, namanya membuat rumah restoratif di beberapa desa. Menarik tuh Pak. Itu jalur realisasi apa baru wacana tuh, Pak? Bukan wacana, ini sudah ada kerjanya juga dan sudah direalisasikan di beberapa daerah. Bahkan kemarin di mana tuh di satu kabupaten Kejari itu ada 300 rumah RJ sudah langsung di-launching. Kita harapkan semua desa mempunyai rumah RJ. Apa maksudnya? Jadi perkara-perkara yang kecil, ringan, tidak hanya pidana ya, ada perkara adat, perkara perdata yang bisa diselesaikan di rumah RJ ini kita selesaikan di sana. Sehingga tidak semua perkara masuk ke pengadilan. Jadi ultimum remedium itu kita kedepankan. Jadi pengadilan baru benteng terakhir ketika perdamaian di masyarakat itu sudah tidak tercapai lagi, baru perkara itu masuk di pengadilan. Nah, di beberapa negara ini sudah berhasil dilaksanakan. Di Belanda itu Mas, beberapa negara Eropa yang dulunya punya penjara 47 biji, kemudian berubah menjadi 17. Hasil penelitian saya dan 7 sekarang cuma 1 lembaga pemasyarakatan untuk penjara. 1 itu pun kosong. Mereka mengimport narapidana atau tahanan dari negara sekitarnya, tuh India. Ini Semarin loh Pak. Semarin dulu ya. Iya, kita jadi seperti itu. Nah, kita melihat fenomena di Indonesia malah over capacity satu lembaga masyarakat atau rumah tangga bisa diisi 300%. Ini bukan itu sih tujuan kita. Sebenarnya tadi tujuan kita bagaimana menciptakan satu keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran hukum. Ya, sehingga ke depan yang dibangun adalah kesadaran hukum dalam masyarakat. Kalau manusia Indonesia ini semua sudah sadar hukum Mas, siapa yang mau berperkara di pengadilan? Siapa mau berteman sama jaksa? Nggak ada. Itu loh. Betul. Ya kan? Nah, kehadiran jaksa ini sekarang dibutuhkan di masyarakat. Kita ada. Karena masih ada orang yang mau bersengketa berperkara di pengadilan. Menarik dong? Benar. Itu idenya Pak Jaksa Agung udah menarik gitu. Itu loh. Beliau itu memang tipikalnya kalau menurut pandangan Bapak nih Pak Jaksa Agung itu seperti apa sih Pak? Kayaknya nggak ada lelah-lelahnya ya. Jadi kalau saya lihat beliau tegas ya. Kedua konsisten. Yang ketiga tadi di samping ada penegakan hukum secara konsisten tegas, humanisnya ada. Humanisnya apa? Makanya teman-teman di luar yang ngomong orang luar ya, kalau saya nilai mungkin nggak pas ya. Jadi tajam ke atas, humanis ke bawah. Untuk perkara-perkara yang pelakunya adalah masyarakat kecil, kita larikan ke RJ. Itu. Untuk perkara di atas aja. Itu yang ngomong orang luar, bukan saya. Banyak pengamat yang ngomong seperti itu. Banyak teman-teman artis bahkan datang ke sini ya bicara seperti itu. Betul. Itu akan menjadi tren yang baik juga buat lembaga. Ya mudah-mudahan dengan adanya itu kepercayaan tadi masyarakat menjadi meningkat terus. Betul Pak. Ya, maunya kita ini jaksa nggak ada besok, jaksa nggak ada, polisi nggak ada. Kalau kesadaran hukum itu sudah tercipta di masyarakat. Tujuannya membangun kedamaian, harmonisasi kesadaran hukum. Nah, itu ada udah aman gitu. Benar. Siap. Menarik Pak. Nah, ngomong-ngomong terkaitan urusan kecil, oke lah, kita sepakati dan saya apresiasi itu. Nah, cuma publik yang mewakili saya mungkin ya, dan pemirsa yang ada di rumah yang nonton nanti, ini kelas-kelasan kakap ini dinantikan Pak. Kelas-kelasan kakap ini, pidana ini. Nah,
boleh nggak Pak sedikit kasih bocoran-bocoran apa saja sih yang harus ditangani? Itu kelasan-kelasan. Tugasnya humas itu menyampaikan fakta, informasi yang sudah matang. Betul. Tugasnya humas. Jadi nggak bisa bocor-bocor halus tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pemirsa nggak bisa nih. Soalnya ada request dari rumah. Tugasnya humas itu hanya tadi menyampaikan fakta data yang sudah ada. Ketika kita menyampaikan suatu fakta yang belum ada, itu bukan humas. Masih dalam penyelidikan ya. Itu intelijen itu. Oh. Itu tadi hoax tadi, sehingga kami di sini merilis suatu berita. Itu berita yang sudah faktanya sudah ada. Misalnya pemanggilan saksi. Panggilannya sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi belum tentu kita rilis karena kalau sudah datang sudah diperiksa baru namanya sudah diperiksa ini. Itu yang kita baru rilis. Jadi nggak bisa kita merilis dulu, walaupun fakta pemanggilannya sudah nyampe di rumahnya. Belum sudah datang kan? Ya. Nah itu loh. Itu nggak mau kampus ini nggak boleh ada hoax yang ada fakta, sesuatu yang sifatnya faktual. Sudah teruji secara material ya. Oh iyalah, di sini nggak boleh yang wah nanti gimana ya? Terus bocor aja seperti apa ya? Kedepannya mau apa ya? Nggak bisa kita jawab begitu. Karena yang tugasnya Puspenkum ini adalah memberitakan dari hasil pekerjaan teman-teman yang ada di Pitsus, di Datur, di Bidung. Ya. Dan kalau tidak ada berita dari mereka, support berita dari mereka, kita nggak bisa berita apa-apa. Kita nyari-nyari berita. Apakah artinya kasus-kasus kakap ini akan tetap ditangani ya, tetap terus ditelusuri sampai hingga tuntas Pak ya? Jadi Pak Jasa Agung itu berkomitmen perkara ini sampai ke proses pengadilan. Kalau orang sudah ditahan itu kan tidak mungkin mundur kita. Betul. Pasti sampai ujungnya sampai ke pengadilan. Apalagi sudah diperpanjang penahanan, ada penahanan lagi kan. Apalagi kita sudah melakukan satu proses penyidikan aja sekarang masih usulnya luar biasa. Kita bisa diperadilan kalau kita menghentikan satu perkara. Itu kita hindari. Ekspektasi masyarakat kita jaga. Gitu. Dalam waktu yang singkat ini boleh memberikan suatu prolog Pak kepada teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada yang nonton Kapus Penkum, boleh silakan Pak prolog terakhir. Gitu ya. Jadi tugas Kapus Penkum itu adalah tiada hari tanpa berita, tiada hari tanpa bekerja, tidak ada berita terasa. Oke. Luar biasa. Makasih banyak Bapak. Thank you ya. Assalamualaikum teman-teman semua ya. Ngasih waktunya. Ya udah kembali lagi di channel yang akan datang ya, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Oke.